Halo, selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Apa kabar semua? Sehat-sehat? Happy? Kita ketemu lagi di sekolah minggu hari ini. Sebelum kita nyanyi, sebelum dengar cerita dari Kak Yunis, kita berdoa dulu ya. Gimana sih Kak berdoa? Duduk yang baik, tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Kau telah mengumpulkan kami di rumah kami masing-masing untuk sekolah minggu. Tuhan kiranya hadir agar kami dapat mendengar dengan baik dan kami mau bernyanyi untuk memuliakan nama Tuhan. Engkau berkati kakak-kakak sekolah minggu, Engkau berkati teman-teman kami dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami ini. Amin. Sekarang kita nyanyi ya. Kita nyanyi dalam nama Yesus sambil goyang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Halo adik-adik, dengan Kak Junis di sini. Apa kabar semua? Semoga semua masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti sekolah minggu ya. Tambah semangat dong tadi sudah menari dan menyanyi bersama Kak Ella. Oke, sekarang aku mau cerita nih. Cerita tentang perumpamaan seorang penabur. Nah, adik-adik duduk dulu yang manis, duduk yang baik supaya bisa mendengarkan ceritanya dengan baik. Oke? Suatu hari, ada seorang penabur yang keluar untuk menabur benih yang jatuh di atas 4 jenis tanah. Ada berapa? 4 jenis tanah. Pada waktu dia menabur, sebagian benih itu tuh jatuh di pinggir jalan. Jadi benihnya tuh tercecer semua di pinggir jalan tuh adik-adik. Lalu datanglah burung dan memakan benih itu sampai habis dan tidak berbuah. Nah, itu ya, lagi burungnya terbang terus dia lihat tuh, wah ada makanan nih di pinggir jalan. Ah, ayo kita santap, kita habiskan semua. Jadi apa yang terjadi? Benihnya habis dimakan oleh burung-burung itu. Jadi tidak berbuah deh itu benih-benihnya yang di pinggir jalan. Nah, yang kedua nih, kemudian sebagian dari benih itu jatuh di atas tanah yang berbatu. Kalau tanah berbatu itu berarti tanahnya cuma sedikit, banyak batunya. Lalu, tapi apa yang terjadi? Benihnya tumbuh adik-adik. Cuman di kemudian hari, ketika matahari terbit, benihnya itu menjadi layu dan kering karena dia tidak bisa berakar saking banyaknya batu di atas tanah itu tadi. Jadi dia tidak bisa berbuah adik-adik. Nah, sekarang yang ketiga nih. Kemudian sebagian lagi benih itu jatuh ke tanah di semak duri. Wah, kira-kira apa ya yang terjadi kalau benih itu tumbuh di tanah di tengah semak duri? Ternyata semak durinya semakin lama semakin banyak tumbuh. Dan yang terjadi adalah
benih itu makin terhimpit, terus akhirnya mati deh, dan dia tidak bisa berbuah. Nah, yang keempat nih adik-adik, sebagian dari benih itu jatuh di tanah yang baik. Lalu apa yang terjadi? Benih itu berbuah banyak sekali. Benih itu ada yang berbuah sampai 30 kali lipat. Ada yang 60 kali lipat. Bahkan ada yang berbuah sampai 100 kali lipat. Banyak ya adik-adik? Jadi nih ya adik-adik, yang dimaksud dengan benih itu adalah firman Tuhan. Dan yang dimaksud dari tanah itu adalah hati kita. Jadi itu cerita perumpamaannya. Nah, benih yang tadi tertabur di pinggir jalan adalah firman Tuhan yang cuma didengar, tidak diperhatikan, tidak diikuti firman Tuhan, tidak mengikuti ajaran Tuhan. Lalu datang yang jahat nih, mengambil firman Tuhan dari hatinya. Jadi firman Tuhan yang sudah didengar, ya udah, aku cuma dengar aja. Aku nggak perlu ngikutin firman Tuhan tadi. Misalnya, lagi kebaktian atau lagi sekolah minggu. Adik-adik bukan malah mendengarkan, malah main HP. Boleh nggak kayak gitu adik-adik? Nggak boleh ya. Masa lagi kebaktian atau sekolah minggu malah main handphone, malah buka YouTube, bukannya cari sekolah minggu. Kalau perumpamaan tentang benih yang di tanah berbatu adalah firman yang hanya didengar saja dan tidak mempelajari firman itu. Lalu datang masalah yang ada menjauhkan firman dari hatinya. Contohnya kalau adik-adik malas membaca Alkitab atau malas mendengarkan cerita-cerita tentang Alkitab. Nah, nggak boleh ya adik-adik ya. Adik-adik harus rajin membaca cerita Alkitab supaya terus ingat oleh firman Tuhan, terus ingat oleh ajaran Tuhan yang baik. Benih yang di semak duri adalah firman yang hanya didengar saja dan tidak percaya oleh firman itu. Lalu datanglah kekhawatiran menutupi firman itu di hatinya. Nih kalau adik-adik lagi sedih, lagi susah, terus adik-adik tidak percaya firman, yang ada adik-adik menjadi merasa takut, selalu gelisah. Jadi adik-adik tuh harus percaya oleh firman Tuhan ya. Nah, yang keempatnya adik-adik, benih yang di tanah baik adalah firman yang didengar dan disambut, yaitu memperhatikan, mempelajari, dan mempercayai firman itu. Nah, contohnya nih, adik-adik harus rajin membaca Alkitab atau mendengarkan cerita Alkitab, terus mengingat-ingat, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan tentang kebaikan. Dari minggu-minggu lalu, adik-adik kan sudah sering mendengarkan cerita sekolah minggu tentang kebaikan kan? Salah satunya adalah hormat kepada orang tua. Nah, jadi salah satu firman Tuhan yang bisa adik-adik lakukan adalah menghormati orang tua, menyayangi keluarga, menyayangi teman, menyayangi sesama. Nah, jadi kakak yakin nih, adik-adik semua sekolah minggu prasekolah pasti adalah anak-anak yang baik. Oke adik-adik, sekian cerita dari kakak Junis. Selamat hari Minggu, semoga kita selalu sehat, dan sekarang kita kembali ke Kak Ella. Tuhan memberkati adik-adik. Bye. Nah, udah dengar cerita dari Kak Yunis? Sekarang kita nyanyi satu lagu lagi ya. Judulnya Saya Mau Ikut Yesus. Semua tahu kan lagunya? Ikutan nyanyi ya di rumah. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya.
Kita sudah berdoa, sudah bernyanyi, sudah dengar cerita dari Kak Yunis. Nah, kalau sudah selesai sekolah minggu, harus jadi anak-anak yang apa? Jadi anak-anak yang baik ya. Oke, kita ketemu lagi minggu depan, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh selesai bersekolah minggu dengan penyertaan Tuhan. Terima kasih kami boleh bertemu dengan kakak sekolah minggu walaupun melalui video YouTube. Tuhan, sekarang sudah selesai, kiranya Engkau memberkati hari-hari kami ke depan, agar kami dapat menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semua, teman-teman kami, keluarga kami dimanapun mereka berada, berikanlah kami kesehatan, dan berkatilah aktivitas kami. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita ketemu lagi minggu depan ya.